Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Lubu, yaitu pertarungan antara Lubu versus Spartan keturunan dari King Leonidas, yaitu Grifos. Jadi seperti apakah kisahnya keoverpoweran dari sang Spartan dan juga Lubu? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah Gripus mengalahkan Thanaos dengan satu kali serangan saja. Lalu terlihat Lubu yang sedang duduk bersama Narcissus setelah pengobatan di babak sebelumnya. Narcissus sangat mengagumi Gripus pada pertarungan sebelumnya yang sangat luar biasa, dengan membawa nama Sparta di dalamnya. Hingga pada saat itu, tiba-tiba seseorang datang menghampiri mereka berdua, yang ternyata dia adalah Gripus. Lalu, pada saat menghampiri Lubu dan Narcissus, Gripus berkata, "Cepat ambil senjatamu, Lubu." Lubu yang mendengar hal itu hanya bertanya-tanya dan Gripus melanjutkan lagi perkataannya. "Aku bisa tahu hanya dengan melihat pertarunganmu. Kau lebih kuat jika kau menggunakan senjata, kan?" Lubu pun yang mendengar hal tersebut berkata, "Jangan mengejek kami, Spartan." Gripus pun langsung berkata, "Lawan yang terkuat dan akan memenangkan pertarungan sebagai yang terkuat adalah Spartan." Mendengar hal tersebut, Lubu langsung terkaget sekaligus kesal. Kemudian Gripus berkata lagi, "Ini bukan hanya tentang menjadi pemenang. Aku akan menyebarkan kepada orang-orang jika semangat Sparta masih membara dalam jiwaku. Dan kebangkitan Sparta akan dimulai. Hanya aku yang bisa melakukan ini. Ini adalah perjuanganku." Mendengar hal tersebut, Narcissus langsung teringat dengan kata-kata ayahnya yang dahulu menjadi penasehat kerajaan sebelum dibunuh oleh Kaisar Commodus. Yang mana kata-katanya sendiri sangat mirip dengan Gripus. Berjuang walaupun resikonya tinggi, bahkan hingga mengorbankan nyawa sendiri. Setelah mengenang, Narcissus bertanya pada Lubu dan Gripus, "Sebenarnya seberapa kuat kalian berdua ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan keberanian seperti itu?" Gripus pun menjawab, "Keberanian bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Keberanian sudah ada di sini di dalam dirimu sendiri. Itulah pepatah dari klan kami, yaitu Spartan." Setelah mendengar hal tersebut, Lubu yang mendengar kata-kata Gripus menjadi semangat dan berkata, "Kau pria kuat ya? Ayo kita bertarung dengan sekuat tenaga." Dan Gripus pun menjawab terima kasih sambil dirinya pergi meninggalkan Lubu dan Narcissus. Setelah itu, panel berpindah ke arena pertarungan untuk babak final pertarungan gladiator. Wasit berkata, akhirnya waktu telah tiba. Ronde final gladiator terkuat telah tiba. Apakah kalian semua siap?" Pertarungan penentu gladiator terkuat di dunia yang digemari oleh seluruh Roma. Hanya ada 2 peserta yang tersisa di festival pertumpahan darah ini. Siapakah yang akan mendapatkan gelar gladiator terkuat? Masuklah dari gerbang barat. Octavius yang terkuat di Roma, sang legenda Colosseum, Chess. Mereka sudah berkontribusi atas segalanya. Dari pintu barat, pria dari timur ini akan membalikan legenda terkuat dari tanah barat ini. Buka lebar-lebar mata kalian semua. Pria ini akhirnya bersiap untuk bertarung dan menantang Spartan terkuat. Dan dia adalah Lubu Hausen. Mendengar hal tersebut, semua orang terkejut karena Lubu baru kali ini dia membawa senjata ke arena pertarungan sambil berkata, "Oi oi oi, aku belum pernah melihat benda apa yang ada di tangannya itu. Apakah itu tombak?" Lalu selanjutnya, wasit mengumumkan petarung dari gerbang timur dengan berkata, "Dan mari kita sambut monster dari pintu timur adalah pria ini." Lalu seketika orang-orang bersorak, "One hit, one hit, one hit." Dan wasit melanjutkan, dia mengalahkan lawan-lawannya hanya dengan 1 serangan saja. Apakah ada manusia yang akan bisa mengalahkan pedang seorang one hitman ini? Dan dia one hitman kebanggaan Spartan. Dia adalah Gripus. Dan pertarungan babak final dimulai. Kemudian, setelah para petarung sampai di arena dan pertarungan dimulai, ada yang aneh dari keduanya.
Mereka berdua saling berhadapan dan saling maju satu sama lain dengan tenang, melangkah bersama-sama layaknya pertarungan Lubu melawan Thor berjalan perlahan menghampiri satu sama lain. Para penonton yang melihat itu seketika sunyi dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh kedua petarung tersebut. Dan tiba-tiba, Gripus langsung menarik napas, memutarkan badannya, dan membuat sebuah kuda-kuda yang mirip sekali dengan kuda-kuda milik Lubu pada saat akan melakukan teknik Sky Eater. Lalu, Lubu pun yang melihat itu seketika melakukan hal yang sama, menarik nafas, memutar badan, dan membentuk kuda-kuda teknik terbaiknya yaitu Sky Eater. Tidak ada kata-kata saat ini, hanya tubuh mereka satu sama lain yang saling bergerak dan bertarung. Dan inilah saatnya kedua petarung terkuat memasang kuda-kuda yang sama untuk melakukan serangan terbaik mereka, One Hitman versus One Hitman. Lalu, orang-orang yang melihat mereka berdua akan melakukan serangan terbaik berdoa, saling mendukung satu sama lain, menantikan aksi terhebat mereka. Dan kedua petarung itu pun berkata bersamaan mengucapkan, "Oi, jangan cepat mati." Lubu dan Gripus yang sudah bersiap-siap akan mengeluarkan jurus mereka masing-masing dalam satu kali serangan saja. Dan terlihat para penonton yang menyaksikan sangatlah tegang karena ini merupakan babak final pertarungan gladiator. Yang finalnya sendiri pertarungan orang asing melawan bangsa yang telah punah. Lalu terlihat para bocil kematian Spartan yang tegang melihat Gripus. Dan dari situ panel berpindah ke masa lalu menceritakan sebelum dimulainya pertandingan. Para bocil kematian itu menghampiri Gripus dan berkata, "Kakak Gripus, kakak akan menang kan? Dan pasti akan bisa menang bukan?" Gripus berkata, "Pernah suatu waktu King Leonidas menghadapi pasukan Persia yang jumlahnya ratusan ribu prajurit. Sedangkan King Leonidas hanya memiliki 300 prajurit di sisinya, yang artinya menempatkan seluruh jiwa dan ragamu saat menghadapi lawan di depanmu, itulah seorang Spartan. Jadi, kalian tonton saja pertarungan Spartan ini, oke?" Dan para bocil pun mendoakan kemenangan Gripus. Setelah itu, panel kembali lagi ke arena pertarungan. Terlihat Gripus mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berkata, "Aku akan mengerahkan seluruh jiwa ragaku dan seni bela diri Spartan ini dalam satu kali serangan saja." Namun di sisi lain, terlihat para pendukung Lubu dan juga Narcissus yang mendoakan Lubu. Dan terlihat juga Narcissus yang serius dan membayangkan kata-kata Lubu pada saat sebelum pertarungan, di mana Lubu berkata, "Aku hanya ingin mengikuti kata hatiku." Setelah mendengar itu, Narcissus berkata, "Tuan Lubu, aku mohon menangkan pertarungan ini, karena aku ingin melihat Tuan Lubu berada di puncak Roma." Setelah itu, panel memperlihatkan bangku penonton VIP Raja Spartan. Para prajurit berkata, "Kaisar Commodus, kami siap menyingkirkan orang asing itu," dengan bersiap rapi dan bersiaga. Namun, Kaisar Commodus berkata, "Biarkan aku saja. Saat ini jangan halangi aku," dengan ekspresi penuh semangat. Dan pada panel selanjutnya, hal mengejutkan terjadi, di mana ternyata pada saat ini terlihat Brunhild yang sepertinya sedari tadi mengawasi pertarungan Lubu di atas menara gladiator. Yang kemungkinan besar inilah saat-saat Brunhild ketika mempersiapkan para petarung seperti di chapter bonus pada saat Brunhild kembali setelah berburu para petarung umat manusia. Kemudian, pada saat di arena pertarungan, wasit berkata, "Tekanan apa ini? Aku sampai susah mengatur nafasku." Dan hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh wasit, melainkan para penonton juga, di mana sekitar 50.000 penonton Kolosium menahan nafasnya untuk menyaksikan pelepasan kekuatan maksimal dari kedua petarung, yang disebut dengan seni bela diri yang mempertaruhkan jiwa dan raga di dalamnya. Dan pada saat bersamaan, kedua petarung saling maju dan melepaskan serangan terbaik mereka. Lalu seketika terjadi benturan di antara kedua senjata tersebut dengan sangat dahsyat. Namun sesaat kemudian, tombak Gripus tidak sanggup menahan kekuatan Lubu dan terbelahlah menjadi dua, yang mengakibatkan Gripus berhasil menerima tebasan Lubu secara langsung, yang mengakibatkan Gripus langsung kalah dalam satu kali serangan saja. Dan pada saat-saat terakhir, Gripus berkata, "Kau sangat luar biasa, Lubuhausen. Aku tidak menyesal, dan lihatlah anak-anak, ini semuanya sudah selesai, dan ini adalah yang dinamakan Spartan. Dan sisanya aku serahkan pada kalian."
Kemudian, setelah Gripus kalah, terlihat anak-anak yang menahan tangis dan memberi hormat pada Gripus. Namun di bangku penonton VIP, Kaisar Commodus terjatuh dan kaget menyaksikan kekuatan Lubu dengan berkata, "Kekuatan apa itu, dasar monster?" Dan terlihat Narcissus yang sedih senang melihat Lubu menang. Lalu wasit mengumumkan, pertarungan one hit penentu gladiator terkuat telah selesai dan pertarungan dimenangkan oleh Lubu Hausen. Dan setelah pertarungan selesai, Lubu melihat Gripus dan berkata, "Pejuang Spartan Gripus adalah pahlawan sejati." Lalu Lubu meninggalkan gladiator begitu saja. Namun pada saat Lubu akan pergi, Narcissus mengejar Lubu dan berkata, "Tuan Lubu, tunggu. Pertarungan tadi sangat luar biasa, aku benar-benar bisa mengandalkanmu. Dan kau, lihat, Julian dan penonton lain mereka sangat gempar. Lalu bagaimana caraku berterima kasih padamu, Tuan Lubu?" Namun terlihat Lubu tidak menjawab apapun. Dan pada saat Lubu naik kuda, Narcissus berkata, "Kau mau kemana, Tuan Lubu?" Lubu berkata, "Aku akan mencari yang lebih kuat." Mendengar hal tersebut, Narcissus kaget dan berkata, "Kita baru saja selesai, setidaknya tinggallah dulu di sini dan kau bisa saja dipromosikan dan memiliki status terhormat di sini." Namun Lubu menjawab, "Cih, aku tidak tertarik dengan itu. Aku hanya ingin bertarung dengan seluruh tubuh dan jiwa ragaku. Makanya, aku ingin mencari lawan yang kuat dan tangguh." Dan setelah itu, Lubu melemparkan senjatanya pada Narcissus dan berkata, "Lakukanlah. Yang dimaksud adalah tinggal giliran Narcissus untuk berani dan memperkuat dirinya." Dan setelah itu, Lubu meninggalkan Narcissus dan juga Roma. Dan setelah turnamen tersebut, gelar gladiator terkuat diambil alih oleh Narcissus dan bergabung dalam prajurit komando Kekaisaran Roma. Namun bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 192 Masehi, Kaisar Commodus tewas dan ada rumor bahwa penyebab kematiannya adalah oleh Narcissus. Tapi kebenaran itu masih belum pasti. Setelah itu, panel memperlihatkan Narcissus di Valhalla yang mana dia sedang menceritakan kehebatan Lubu dan mengagumi Lubu Hausen. Walaupun Lubu pada saat ini telah tewas di Ragnarok oleh Dewa Thor. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Lubu dari Record of Ragnarok. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Toa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!